Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Faktor dan Nilai Moral dalam Distribusi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nabila Kurnia Pangestuti, NIM 4120195. Yang kedua, Sitauli Zulfa, NIM 4120196. Dan yang ketiga, Muhammad Bagus Aminuddin, NIM 4120174. Distribusi pendapatan menurut Islam. Dalam Islam, distribusi pendapatan diartikan penyaluran harta, baik yang dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Apabila suatu negara dalam pendistribusian pendapatan tidak berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran, maka negara itu belum dianggap berhasil. Model distribusi pendapatan menurut Islam. Dalam Islam telah dianjurkan untuk mengerjakan zakat, infak, dan sodakoh. Kemudian Baitul Mal membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberi bantuan langsung ataupun tidak langsung. Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata. Letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar maslahah di mana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda. Mampu atau tidak mampu saling bisa menyantuni, menghargai, dan menghormati peran masing-masing. Semua keadaan tersebut dapat terrealisasi. Model distribusi pendapatan menurut tokoh ekonomi Islam. Yang pertama, Yusuf Qardawi. Dalam karyanya Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisadi al-Islami menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi. Yang pertama, nilai asas kebebasan. Kebebasan dalam melakukan setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi keimanan kepada Allah dan keesaannya serta keyakinan manusia kepada Sang Pencipta. Allah lah yang menciptakan dan Dia pula yang mengatur segala urusan, sehingga tidak layak lagi bagi manusia untuk menyombongkan diri serta bertindak otoriter terhadap makhluk lainnya. Yang kedua, nilai asas keadilan. Keadilan dalam Islam tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu, meskipun seseorang diperbolehkan memiliki, namun ada ketentuan batasannya atau aturan dalam memperoleh, mengembangkan, dan mengkonsumsi harta yang dimilikinya. Yang kedua, Munawar Iqbal. Dalam buku Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy, menjelaskan bahwa secara umum tujuan distribusi dalam Islam dapat dilihat dalam dua aspek. Pertama, distribusi fungsional, dan kedua, distribusi pendapatan secara personal. Dan aspek distribusi fungsional adalah aspek yang banyak dapat perhatian dalam ilmu ekonomi Islam. Banyak yang beranggapan bahwa tujuan distribusi dalam Islam adalah terjadinya pendistribusian kekayaan yang secara abstrak pengertiannya adalah barang yang berbeda untuk orang berbeda. Dalam Islam, apresiasi terhadap usaha seseorang diberikan sesuai dengan usaha yang telah dikerahkan. Semakin besar usaha yang dikerahkan oleh seseorang, maka akan semakin banyak reward yang dia dapat sebagai apresiasi dari usahanya. Selanjutnya yaitu peranan pemerintah terhadap distribusi pendapatan. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung dengan pajak yang progresif, yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi bagi golongan miskin. Itu baru merupakan prinsip pemerataan yang benar dalam konsep ekonomi Islam, yaitu berdasarkan keadilan. Tujuan distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu yang pertama tujuan dakwah. Tujuan dakwah ini kepada para mu'alaf untuk keislamannya, lalu kepada para muzaki untuk meneguhkan jiwa kepada iman dan ibadahnya. Lalu tujuan pendidikan akhlakul karimah seperti suka berderma, memberi, dan mengutamakan orang lain. Yaitu terus tujuan sosial,
prinsip solidaritas, ikatan cinta dan kasih sayang antar sesama manusia. Lalu yang terakhir tujuan ekonomi, mengembangkan pembersihan harta dengan cara berinfak seperti menginvestasikan hartanya kepada sumber daya manusia yang menganggur dan memberikan modal usaha kepada mereka supaya sejahtera.